Ini halal atau haram? Hah? Bersih, suci, halal. Inilah gajinya bapak sebulan, yang bekerja dan wajib negara memberi gaji, halal. Ini. Tapi di sini ada haknya orang 2,5%. Yang kalau tidak dikeluarkan, maka dia mengotori seluruh harta yang halal tadi. 2,5% mengotori yang 97,5% jadi kotor ketika tidak dikeluarin. Nah ini halal. Tapi karena tidak bayar zakat, yang 2,5%, bapak celupkan jari-jari di kloset. Tahu toilet ibu? Kan ada air-airnya di situ kan? Nggak usah yang ada kuning-kuningnya. Bersihkan dulu yang kuning itu. Kira-kira ibu mau ndak ambil satu tetes yang sudah ndak ada kuning, celupin. Ibu ambil satu tetes saja dari situ, masukin di sini. Ibu mau minum? Bapak mau minum? Mau? Begitulah logika berpikirnya orang yang enggan membayar zakat, yang hartanya tadi caranya dia peroleh secara halal. Karena dia tidak membayar zakat, seluruh hartanya jadi kotor. Karena hartanya menjadi kotor, dimakan menjadi anaknya kepala batu, dimakan istrinya jadi pembangkang tidak tahu aturan, dimakan suaminya mentalnya mental perselingkuh. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang haram, meskipun dia peroleh secara halal, tapi karena dia tidak keluarkan zakatnya menjadi haram. Contoh lagi, pisang, itu ya macam-macam, bayangkan pak. Pisang ini dibeli halal. Kalau saya beli ini 100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya semua saya makan? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit durian, maka yang saya dengar informasi dari Pak GM, pegawai di sini baru 72% yang bayar zakat dan sedekahnya di Baitul Mal PLN. Yang lebihnya itu dia makan durian dengan kulit-kulitnya. Contoh ketiga, Nih ibu-ibu nih, contoh ketiga, beli kain. Berapa meter satu baju? Kalau baju saya 1,5 meter baju. Apakah 1,5 meter itu semua saya pakai? Tidak. Saya punya dong. Saya jahit saja, tidak ada saya buang. Cantik? Enggak. Maka ada bagian-bagian saya gunting untuk bikin cantik saya punya baju. Yang dibuang bagian itulah adalah zakatnya, membersihkan dan mempercantik baju saya. Bayangkan jeleknya baju saya ketika saya beli 2 meter langsung jahit, tidak ada gunting-guntingnya. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mau membayar zakat. Ini kan harta saya. Contohnya itu salawat tadi. Saya setengah mati kerja, gara-gara ini kambing saya tidak ke masjid, kau datang enak-enak. Siapa kau cowok? Kira-kira begitu bahasanya orang PLN. Saya setengah mati kerja, masa kau datang minta-minta? Ustaz, nanti ini yayasan salah gunakan, bukan tanggung jawabmu. Yang penting kau keluarkan. Dan orang yang menyalahgunakan zakat, hati-hati bos, hati-hati. Pelihara anak yatim, anak yatimnya tetap sengsara, ketua yayasannya yang kaya. Hati-hati. Maka zakat itu sangat diperhatikan. Bapak tahu ada ayat yang saya yakin bapak semua hafal. Siapa yang hafal itu ayat? Semua hafal. Al-Ma'un, pendusta agama. Satu di antaranya yang enggan membayar zakat. Hati-hati. Maka ibu-ibu, istri yang baik, begitu terima honor suami, langsung keluarkan 2,5%. Bagaimana kalau harta kita rumah, Ustaz? Kalau harta rumah itu hanya ditinggali, rumah itu menjadi rumah tinggal dan tidak menghasilkan, tidak berproduksi, tidak menghasilkan, maka dia hanya sekali dibayarkan seumur rumah itu.
Berapa dikeluarkan Ustadz? 2,5%. Berapa harga rumahnya? Senilai dengan 85 gram emas. Jadi kalau ada emas 85 gram, harta yang kita miliki senilai 85 gram, ibu 1 gram berkarang berapa? Anggaplah 1 juta. Berarti kalau bapak punya harta 85 juta dan sudah dia kuasai selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu zakat harta. Tapi yang bapak keluarkan setiap bulan namanya zakat profesi. Sudah? Jadi kalau ibu tidak ibu yang baik, Pak, ini ada honormu 10 juta. Sudah, keluarkan 2,5%. Kalau 1 juta 2,5% berapa, Pak? Berapa? 25.000. 1 juta. 10 juta berapa? Berapa? 250.000. Mulai goyang itu, Pak. Ya? 100 juta? Berapa? Berapa? 2.500.000. Bapak mulai tambah cemas. Kalau tadi 25.000, setan belum mempan goda bapak karena 25.000 Pak pembeli pulsa sebentar. Tapi kalau sudah 2.500.000, bapak mikir, ini bisa jadi HP baru ini. Masuk setan. Maka keluarkan zakat. Motivasi kedua, soal pentingnya mengeluarkan zakat, sedekah. Itu tadi zakat, sedekah. Suatu kali Nabi didatangi fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi katakan, Fatimah buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Jadi bapak jangan ringkas-ringkas salam, kecuali SMS. Kalau SMS bapak ringkas ya namanya SMS. Tahu SMS? Pesan singkat. Namanya ya jadi disingkat lah. Ada juga itu baru belajar agama 2 bulan. Oh enggak boleh, haram. Selama bapak tulis dengan niat bahwa itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya SMS yang tidak boleh kalau kau ucapkan. Tidak boleh ringkas-ringkas. Samlek. Apa samlek? Assalamualaikum. Enggak boleh itu. Ustadz, aswabar. Apa swabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Kalau SMS namanya pesan singkat. Jadi salamnya kita jangan singkat. Bapak tahu enggak ketika ke Madinah Nabi? Ibu-ibu tahu ketika ke Madinah? Begitu sampai di Madinah, diusir dari Makkah, beliau hijrah. Perintah pertama kata Nabi apa? Ubsus salam. Tebarkan salam. Baik salam secara lisan maupun salam dalam arti menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau ibu salam sama suami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bang? Ya. Tapi kalau sama suaminya, Waalaikum. Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba video call. Kayak kita saja tahanan. Ya ketawa, saya serius ini. Ada juga itu. Bapak juga kalau telepon di sini. Ayo, salam. Mana bu? Rumah. Kayak menginterogasi. Sekalinya sama sekretarisnya Pak GM, bagus betul salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi salamnya orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 itu doa di dalam Pak. Assalamualaikum, semoga Anda selamat. Selamatnya bukan cuma siang, selamatnya bukan cuma malam, selamat selamanya. Kalau Bapak doakan orang selamat, jangan cuma malam. Apa artinya selamat malam? Berarti Bapak doakan saya sengsara pagi. Assalamualaikum, semoga Bapak selamat. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu, kasih sayang Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. Apa itu berkah? Hartanya sedikit tapi selalu fisabilillah, itu namanya berkah. Cuma biasanya kita orang baik-baik salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma salam. Ulama salam baik-baik lengkap, tidak dihargai. Burung beo, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 15 juta harganya Pak. Ini ulama khutbah 30 menit, bagus lagi ayatnya 150.000. Pelan-pelan juga bos. Nah, Nabi lalu berkata, Fatimah buka. Ya Rasulullah, saya sudah lapar sekali nih, kasihan. Sudah beberapa kali saya tidak ketemu roti dan makanan lainnya. Adakah bisa dimakan di rumah ya Rasul? Kata Rasulullah, maafkan saya pun dalam posisi lagi tidak ada makanan di rumah. Saya juga lagi tidak ada duit saya miliki. Fatimah, tolong berikan orang ini jubah saya. Tahu jubah ibu? Tahu jubah? Itu orang Arab kalau pakai baju dulu kan di dalam, baru di luarnya ada, ya kan? Itu namanya jubah. Kebalikannya baju, ya kan? Jubah, baju. Nah, ya, itu kebalikannya Superman. Kalau Superman, celana dalamnya di luar. Kalau das atlatif,
celana dalamnya di dalam. Bayangkan kalau saya ceramah celana dalam saya di luar, Pak. Apa ndak orang bilang sudah gila itu ustaz, lama sudah kasihan sakit itu, ya kan? Nah, jubah. Lalu Nabi memberinya jubah. Hanya ini yang saya bisa berikan kepadamu. Pelajaran pertama, Pak, kalau ada orang datang minta tolong ke rumah, mengucapkan saja itu sudah berat. Jangan sampai kasihan dia pulang, sudah malu, tidak bawa lagi pertolongan. Kalau dia minta 1 juta dan bapak pikir tidak mungkin dia bisa utang ini, karena ada juga itu Pak, hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Untuk ada utangmu bos, bayar. Ah, masa miliarder begitu, utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar, karena kewajiban. Ah, masa Pak GM utang 500 ditagih? Bayar, utang. Ada orang hobi begitu. Maka ketika orang datang ke rumah dan kita yakin dia tidak bisa bantu, tidak bisa bayar itu kalau dikasih utang 10 juta, paling tidak jangan permalukan dia. Hargai, ya sudah, saya seperti itu. Datang saya lihat, tak mungkin dia bisa bayar ini, tidak masuk di akal. Maka, Dek, saya tidak bisa kebantu, tapi ini saya kasih. Kalau misalnya utang Ustadz 2 juta, saya lihat-lihat, waduh agak berat juga saya kasih. Sudah, supaya dia tidak malu pulang, saya kasih kau 250 ribu, tidak usah utang, ini hadiah dari saya. Supaya dia pulang tidak kecewa. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada orang datang mengutang, ibu tidak punya duit, kasihlah kue, kasihkah baju, kasihkah kudung, yang penting ada kita kasih. Ibu-ibu kan rajin sedekah sama tetangganya. Nak, ada itu kue di kulkas, bawakan tante di sebelah daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustaz. Nah, Nabi begitu, tidak bisa memberi makanan dan duit, maka Nabi memberinya ini. Nah, yang menerima jubah itu lalu dia ke pasar. Dia ke pasar dan teriak-teriak, "Ayuhan nas, wahai manusia, nih saya punya jubahnya Nabi, saya jual. Siapa yang mau memilikinya, saya jual." Kira-kira kalau pada saat sekarang, Pak, ini ada rambutnya Nabi, ini ada bajunya Nabi, saya lelang, miliaran pun, triliunan pun barangkali ada yang mau beli. Pada zaman itu sahabat pun mendengar. Salah satu adalah penduduk Madinah yang gangguan matanya, gangguan penglihatannya. Lalu dia bilang ke budaknya, bukan pembantu. Ibu, beda pembantu dengan budak. Kalau pembantu itu Bu digaji tiap bulan, dan kalau tuan rumahnya cerewet, dia punya hak berhenti. Berhenti, saya cerewet sekali soal istrinya itu. Nggak ada tenang lihat kita kalau duduk-duduk, maunya kita kerja terus. Punya hak berhenti. Budak hak milik, sama handphone, mau dibanting, mau dijual, mau diapa, hak milik. Budak itu hak milik. Lalu orang yang gangguan matanya ini berkata kepada budaknya, "Kalau kau berhasil belikan saya itu, saya bebaskan kau, saya merdekakan kamu." Dia ke pasar dan alhamdulillah berhasil membeli baju itu, jubah itu, lalu dibawa ke tuannya. "Tuan, alhamdulillah saya berhasil membelinya. Saya merdekakan kamu. Sekarang kau bukan budak saya." Lalu yang gangguan matanya diambil jubahnya Rasulullah, dia selawat sebanyak-banyaknya, dia berdoa kepada Allah, dengan izin Allah dia gosok-gosok terus dengan jubahnya Rasulullah, dengan izin Allah bagus penglihatannya, sembuh. Lalu setelah sembuh dia gembira. Dia datang kembali ke rumah Rasulullah. "Ya Rasulullah, mata saya sudah sembuh. Berkat izin Allah saya gosok dengan baju ini, saya kembalikan baju ini." Akhirnya baju itu kembali dimiliki Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil anaknya Fatimah, "Anakku, sini kau lihat. Ini hebatnya sedekah. Coba kau lihat ini sedekah." Dia kembali lagi ke saya, tapi sebelumnya dia memanfaat sedekah ini kepada orang. 1, dia mengenyangkan perut kosong tadi. 2, dia memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. Hebatnya yang keempat, dia kembali kepada pemiliknya. Demi Allah, sedekah yang Bapak keluarkan bukan untuk yang Bapak kasih. Ibu bersedekah kepada tadi anak sekolah ini, bukan ibu kasih ke dia, tapi apa? Ibu pada hakikatnya mengembalikan harta itu ke dirinya, pemberi. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, 1 biji ibaratnya kau tanam, menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir itu setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya 1 sedekah Allah ganti 700 kebaikan. Saya banyak sekali pengalaman soal sedekah, Pak. Cuma tidak enak dicerita. Apalagi nanti kalau tayang, nanti kita dibilang ria. Percaya, Allah pasti ganti. Ibu, saya tanya Ibu, ada Ibu pernah lihat orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ada? Tidak ada. Ada orang tidak senang sama dermawan? Saya tanya bapak-bapak, senang GM yang dermawan atau pelit? Senang istri GM yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit,
Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Jatuh ke rumahnya, pelit. Dia juga pelit, beleng-beleng. Ya, ayo sedekah. Saudaraku, bersedekahlah. Bu-ibu, banyak faedah sedekah. Selain kembali ke kita, juga sesungguhnya tolak bala. Kalau ibu khawatir suaminya diganggu perempuan lain, nggak usah periksa HP-nya. Semakin ibu periksa HP, semakin cerdas dia. Benar. Ibu periksa, ambil aja. Ternyata ada HP-nya yang lain disembunyi. Sudahlah, ibu mau awasi suaminya. Mana bisa ibu menjaga suami 24 jam? Tapi kalau Allah yang jaga suaminya ibu, biar perempuan mana yang goda tidak akan tergoda. Bagaimana caranya Ustaz? Salah satu di antara tolak bala itu kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau ibu mulai curiga, suamiku selama jadi pegawai PLN 3 tahun belakangan ini tidak pernah dia pakai parfum. Kok sekarang biar pengharum ruangan dia pakai juga semprot di badannya. Mencurigakan sudah itu bu. Selama ini tidak pernah setrika bajunya. Apapun dia tidak setrika. Sekarang baju dalamnya pun mau disetrika. Selama ini rambutnya acak-acakan. Sekarang pakai pomade. Ada sunnahnya di sini. Mencurigakan itu. Apalagi kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. Sudah. Ibu kalau sudah mencurigakan begitu, tidak usah curhat sama tetangga. Pasti bocor. Tidak usah curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Daripada curhat di medsos, ibu curhat kepada Allah. Ibu datang kepada Allah dalam salat hajat. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa menjaga cintanya. Balikkan perasaan cintanya kepadaku. Buat dia sengsara hidupnya kalau dia tidak lihat saya satu hari. Begitu lagi ngetik sengsara hatinya. Halo sayang. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya tolak bala, saya bawa ke anak yatim piatu. Tolak bala, mudah-mudahan 1 juta itu suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Dia juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya. Marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya. Cepat pulang dicurigai, pulang cepat dicurigai. Terlambat pulang lebih-lebih dilempar saya ya Allah. Karena doa itu Pak, boleh bahasa apa saja. Bahasa Palembang boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Bugis boleh. Bahkan bahasa isyarat pun boleh. Bahasa isyarat lagi sengsara hatinya. Sudah, ya Allah. Ada duitku 1 juta, saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana aku kabulkan? Ayo sedekah. Ibu-ibu kemana-mana dokter belum sembuh, memang bukan dokter yang menyembuhkan kita. Bapak-bapak kemana-mana dokter tidak sembuh-sembuh, bahkan dokter apa ya? Memang bukan dokter sembuhkan kita. Dan saya Pak GM, sepanjang hidup saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter Pak, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Yang hebat itu baru dia lihat, dia sudah tahu penyakit saya. Itu hebat itu. Ini kan tidak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ustaz masuk Ki. Kenapa Ki Pak Ustaz? Ini dok, saya udah 2 hari mencret. Kenapa bisa Pak Ustaz? Dalam hatiku ya urusanmu kata dokter. Masa saya lagi kau tanya? Diperiksa tok, dikasih obat. Pak Ustaz kembali lagi 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh kembali? Mau dilihat reaksinya ini obat, cocok atau tidak. Itulah sebabnya beda umur, beda berat badan, beda dosis. Kenapa? Karena ini uji coba. Mau dilihat cocok enggak ini dengan ilmu yang diterima selama ini. Kalau tidak ganti lagi. Bukan karena dokter mau ngambil duitnya Bapak. Tidak. Namanya di prediksinya, diagnosanya ini. Oh ini cocoknya ini. Ternyata tidak cocok, ganti lagi. Yang hebat itu dokter baru masuk. Pasti komen cerit Ustaz. Nah itu hebat itu Pak. Allah. Ayo Bu, Allah. Tanpa diberitahu, Allah tahu penyakitmu. Tanpa diberitahu, Allah tahu apa solusinya. Maka ketika ada masalah penyakit, ibu karena pelit, sudah ke dokter kiri kanan dikasih obat, tidak sembuh-sembuh, Bapak pelit. Sedekah. Sedekahlah. Saya niat sedekah ini, mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit saya. Dan itu banyak sekali keajaiban yang mereka diberikan terapi sedekah, sembuh dengan sedekah. Apa susahnya Allah menyembuhkan orang sakit? Sedekah.